Dengan hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. PowerPoint saya, Mas, tolong. Shalom, selamat pagi. Mas Jimmy tolong Mas, bingung. Puji Tuhan kita bisa bertemu di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini saya sungguh sangat bersukacita ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara. Bukan karena kemampuan saya, bukan oleh karena saya banyak olahraga, tapi semua oleh kasih dan karunia Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama belajar. Nah, saya merasa tidak juga lebih pintar. Kita akan belajar sama-sama. Punya satu gambar. Nah, ini. Para penggemar drama Cina, ya kan? Salah satunya adalah Bu Nur, ya, salah satu penggemar. Diperhatikan, drama Cina, CEO, dan gadis miskin dibatasi. Karena generasi banyak yang berhayal. Perhatikan Bu Nur, drama Cina dibatasi karena banyak generasi hayal. Ya toh? Cerita-cerita seperti itu dinilai menanamkan harapan yang tidak masuk akal dan seolah-olah mengajarkan bahwa menikah dengan orang kaya adalah jalan cepat menuju kebahagiaan. Ya? Pihak berwenang juga khawatir alur cerita yang penuh dengan kejutan, aneh, dan berlebihan bisa membuat orang salah memahami realitas kehidupan sehari-hari. Ya, para penggemar drama Cina. Saya pulang itu, CEO lagi menyamar. Hidup lagi susah. CEO cepat berubah menjadi. Kalau kita melihat film-film pendek itu kan menyenangkan. Drama Cina itu kan nggak ada yang sampai berepisode-episode ya, beberapa ya. Malam saya juga nonton sampai ketiduran. Aku adalah putra dewa petir. Melintas tinggal diklik di situ. Saya dengar isi saya. Hendro Susanto. Engkau menyukai anakku. Apa itu biasanya. Jadi kita ini kalau melihat film-film apapun lah. Ya drama Cina salah satunya. Ada juga kita melihat bahwa cerita-cerita itu memberikan sebuah gambaran kehidupan yang instan, ya, kehidupan yang gampang, kehidupan yang seolah-olah bisa segera berubah hanya dengan menikahi seorang CEO yang menyamar jadi bakul gedang goreng, ya kan? Saya pagi hari ini mengajak kita merenung. Seringkali kita lebih banyak berharap untuk menerima yang banyak, betul kan? Daripada memberi yang banyak. Kalau saya bertanya kepada seseorang, siapa yang ingin dapat hadiah besar, satu buah rumah berukuran
Piro Mas gedene? 6 kali 12 itulah omahku dewe. Semua orang berharap bisa menerima, tapi tidak semua orang berharap diberikan kesempatan untuk memberi. Kita renungkan. Jadi pagi hari ini saya ingin berbicara dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 33 sampai dengan 38. Kisah Para Rasul. Ya. Kalau teman saya pahamkah Kisah Para Rasul 20, 33 sampai 38. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengatakan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jadi ayat-ayat yang sudah kita baca ini di dalam perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Jadi peristiwa ini terjadi di sebuah kota kecil bernama Miletus. Kota Miletus ini berjarak 45 km dari Efesus. Jadi Paulus selepas dari Troas, ya dalam perjalanan yang ketiga, dia mampir ke Miletus dan di sana sudah menanti para penatua jemaat Efesus. Mereka ketemunya di Miletus, jaraknya kira-kira 45 km. Ya, kalau dalam perjalanan kaki 1-2 hari Bu Desi melaku. Nah, ketika mereka bertemu di Miletus itu, Paulus berpamitan kepada mereka dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Sebelum peristiwa itu, Paulus bertemu dengan seorang nabi dari jemaat yang bernama Agabus. Nabi itu diberikan pesan oleh Tuhan bahwa orang yang memiliki ikat pinggang, jadi ikat pinggang itu diambil, kemudian diikatkan di tubuhnya si Agabus. Kemudian Agabus bilang, orang yang memiliki ikat pinggang ini, dia akan diikat dan dibawa dalam belenggu. Itu pesan. Paulus tahu bahwa yang dimaksud oleh Agabus adalah dia akan ditangkap di kota Yerusalem. Karena selepas dari Miletus, dia akan pergi ke Yerusalem. Di sana terjadi huru-hara, Paulus ditangkap, diikat, dibelenggu, kemudian dia melewati sebuah perjalanan yang terakhir,
perjalanan yang keempat ke kota besar, ibu kota kekaisaran Romawi, yaitu kota Roma. Jadi selepas daripada perpisahan ini, memang benar Paulus tidak lagi bertemu dengan para penatua itu. Karena Paulus pada akhirnya akan dihukum mati di kota Roma pada masa kekaisaran Nero, kurang lebih tahun 62 Masehi. Bisa dilihat di 2 Timotius. Dalam nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus itu, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat penting kepada mereka. Dan Rasul Paulus juga memberikan sebuah kutipan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara akan mencari di beberapa teks di kitab Injil dan tidak akan bisa ketemu. Apakah Yesus pernah mengatakan demikian? Memang tidak dicatat dalam kitab Injil. Karena kutipan tersebut disebut sebagai agrapa. Agrapa itu dikumpulkan dalam sebuah sumber kumpulan yang disebut dengan sumber ki, atau dalam bahasa Latin quelle. Sumber ki ini adalah kutipan perkataan-perkataan Yesus yang tidak dikutip, yang tidak dimasukkan oleh para penulis Injil. Di sini saya ingin berbicara dari nasihat-nasihat Rasul Paulus tentang sukacita memberi. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai dengan 38. Jadi mengapa nasihat ini menjadi sebuah nasihat yang begitu penting di akhir perjumpaan Rasul Paulus dengan para penatua dari kota Efesus? Kita sebagai orang Kristen harus mulai melihat kepada diri kita masing-masing. Ketika kita pertama menjadi Kristen, kita masih anak-anak, kita masih muda. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah daganganku. Tuhan, berkatilah pekerjaanku. Tuhan, berkatilah keluarga dan anak-anak. Ketika kita mulai menjadi dewasa, harusnya kita bisa bilang begini, Tuhan, siapa yang bisa ku berkati hari ini? Tuhan, siapa yang bisa ku beri hari ini? Amin. Aku cilik biyen, saya masih kecil dulu. Saya sama bapak ibu saya gini terus. Bu, sangune. Bahasa Jawa ya, bahasa Yugoslavia. Bu, minta sangu. Pak, mau beli? Apa itu? Apa mas? Mau beli kuota. Kan? Pak, Bu, Pak, Bu, Pak, Bu. Waktu saya sudah mulai dewasa, saya menikah. Giliran aku nyawang anakku. Pama gitu. Jadi begini. Waktu kita menjadi orang Kristen baru, memang kita berharap bahwa Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Tapi ketika kita berangsur menjadi orang Kristen dewasa, minta Tuhan supaya kita bisa menjadi alatnya untuk memperhatikan orang lain. Inilah yang saya sebut sukacita di dalam memberi. Mengapa di situ penting? Rasul Paulus berkata bahwa dia mesti bekerja. Apa yang dia mampu, apa yang dia bisa buat. Dia adalah seorang pembuat kemah, pembuat tenda. Dia bisa bekerja dengan tangannya. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara,
Apakah Rasul Paulus kurang hebat dalam mengajar? Jawabannya enggak. 13 surat di Perjanjian Baru dia yang tulis. Hebat. Apakah Rasul Paulus juga tidak mampu dalam pelayanan mujizat? Jawabannya enggak juga. Eutikus jatuh dari lantai atas itu, dari loteng jatuh ke bawah meninggal. Rasul Paulus letakkan tubuhnya di atas anak yang mati itu dan anak itu. Dia pernah digigit ular tedung di pulau Malta itu. Mati juga. Sampai orang di pulau itu berpikir ini jangan-jangan anak Dewa. Paulus hebat. Paulus tidak kekurangan tanda dan mujizat. Tapi Paulus bekerja dengan. Ini yang saya belajar Bapak Ibu Saudara. Tentang yang saya sebut sebagai kemenangan dalam. Paulus berkata begini. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Ini yang juga saya sedang kejar. Saya tidak ada di mimbar ini hanya untuk melihat Bapak Ibu Saudara memperhatikan hidup saya. Saya ingin dari sinilah saya bisa memperhatikan hidup semua jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk saya layani. Bicara tentang bagaimana motivasi hidup kita. Harus kita betul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini yang disebut sebagai kemenangan dalam hidup. Memang kita akan bekerja. Saya kalau perhatikan Ibu Desi Irawati itu, entah dulu sama sekarang sama. Itu di motor, ya di motor, setengah meter nggak cukup ya Bu. Tinggi lagi, berapa meter maunya? 1 meter, wah dagangannya sampai tinggi, orangnya nggak kelihatan. Ketemu Pak Polisi di perempatan, kasih STNK, Pak tolong ngangkat. Soalnya di bawah jok Pak STNK-nya. Ya wes, urus saya. Ya. Karena dagangannya sudah terlalu banyak. Di atas jok motor sampai tinggi, STNK-nya ditaruh di bawah jok motor. Ayo Pak Polisi, turun Pak, joknya yang jero kono Pak. Saya bilang begini, Bu Desi jualan, Bu Desi berdagang, Bu Desi punya banyak uang. Tapi Bu Desi kemudian merenung. Saya kerja, saya jualan, saya berdagang. Saya kumpulkan begitu banyak uang. Kapan cukupnya duit itu? Kapan cukupnya uang buat Bu Desi? Pernah cukup. Lintah pernah punya berapa anak sih? Berapa anak Lintah punya anak? 2 anak. 1 untukku, 2 untukku. Dua-duanya hanya untuk kita sendiri. Jadi kapan kita akan mengalami sebuah kemenangan terhadap harta yang dipercayakan oleh Tuhan? Waktu kita menghasilkan segala sesuatu yang kita miliki. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Thank you, terima kasih Tuhan kau mencukupkan semua yang kuperlukan. Tapi Tuhan, saya belum puas kalau saya belum bisa memberikan apa yang saya miliki untuk apa yang menjadi kehendak. Ini yang saya bilang. Kehidupan Kristen harus memiliki sebuah dorongan. Bagaimana saya bisa menang di dalam hidup ini. Sampai Rasul Paulus bisa mengajarkan. Perak dan emas, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Bahkan dia berkata, aku sendiri dengan tanganku telah bekerja. Memenuhi segala keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalan. Apakah Pak Hadi sedang menyindir para full timer yang nggak bekerja seperti Pak Hadi? Jawabannya enggak. Asalkan waktu kita bekerja, waktu kita jadi full timer, waktu kita ngurus pekerjaan Tuhan di gereja, kita bekerja keras, kita sungguh-sungguh melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tidak masalah. Apakah Bapak Ibu Saudara keberatan kalau para full timer menerima upah?
Jadi disinilah letak bagaimana kita bisa menempatkan hidup kita sehingga kita mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara diberkati berlimpah-limpah. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak ada yang berkekurangan. Tapi saya berdoa lebih lagi dari itu. Waktu engkau berlimpah-limpah, hatimu tergerak untuk engkau memberkati orang lain. Itu baru menang. Kayak Inggris mengalahkan Prancis tadi. Ini yang saya sebut sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan yang saya maksud adalah sebuah kemerdekaan yang sejati terhadap hasrat yang memenuhi hati kita untuk menguasai segala sesuatu yang disebut sebagai kekayaan. Satu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang budak yang sangat kaya raya. Ketika orang itu datang kepada Tuhan Yesus, kemudian orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku sudah mengikuti seluruh hukum Taurat. Guru, saya sudah melakukan seluruh yang diajarkan dalam kitab Musa." Lalu Tuhan bilang sama dia, kurang satu lagi yang apa? Pergilah. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk kerajaan. Banyak beruang. Karena orang yang beruang sukar masuk kerajaan. Lihat ayat itu. Orang yang beruang yang sukar masuk kerajaan Allah adalah orang beruang yang hidupnya terbelenggu oleh hasrat untuk memiliki semua materi tanpa harus melepaskannya untuk orang lain. Jadi saya bilang begini, kalau kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, jawabannya boleh, boleh. Apakah boleh menjadi kaya? Boleh. Yang tidak boleh, kekayaan itu menjadi jerat bagi kita. Apakah boleh punya uang banyak? Boleh. Yang enggak boleh adalah mencintai uang lebih daripada kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada para penatua dari kota Efesus adalah supaya mereka memiliki sebuah sukacita yang besar dalam memberi. Paulus memberikan teladan kepada mereka. Lihat kepadaku. Bukan berarti aku ngomong begini karena aku butuh duitmu. Aku ngomong begini karena aku butuh perak dan emasmu. Aku ngomong begini karena aku butuh apa yang kau miliki. Enggak. Kau perhatikan aku. Aku bekerja untuk mencukupi keperluanku dan juga kawan-kawan seperjalanan. Mengapa Rasul Paulus mengajarkan mereka tentang sukacita dalam memberi? Supaya hidup mereka yang mendengar, mereka memiliki sebuah kemenangan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saya percaya bahwa orang Kristen, setiap orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan, yang bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti diberkati berlimpah-limpah. Pasti.
Tapi kita juga tidak boleh terikat dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Milikilah sebuah kemenangan yang sejati dalam hidup. Tuhan, buat saya sangat kaya. Luaskanlah daerah saya. Lepaskanlah saya dari segala sakit penyakit. Aku nggak mau disebut Yabes, orang yang menjadi derita buat mamanya. Aku mau disebut orang yang diberkati Tuhan. Kita harus bisa keluar dari segala yang membuat kita pada akhirnya berpikir, saya kurang, saya kurang, saya kurang. Tapi kita bisa muncul sebuah keyakinan, saya lebih, saya lebih. Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tersinggung dan menyebutnya, iki loh, khotbah teologia butuh duit. Ora. Saya mengajar kerajaan Allah penuh dengan orang yang diberkati berlimpah. Rasul Paulus di dalam perpisahan itu dia mengajar tentang sebuah kemenangan, yaitu kemerdekaan yang sejati. Dan yang kedua, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka tentang sukacita dalam memberi. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Sana dikatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam sebuah kutipan Agrapa, Yesus pernah ngomong adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rupanya Habib Lukas sebagai penulis kisah para rasul menangkap berita itu dari salah satu saksi mata. Aku pernah kerungu Yesus ngomong adalah lebih bahagia memberi daripada. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang yang namanya kebahagiaan. Makarios. Apakah seluruh harta benda yang kau punya itu bisa memberimu sebuah kebahagiaan yang sejati? Mungkin engkau senang, mungkin engkau gembira. Apakah semua yang kita miliki bisa memberikan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya? Maka disinilah kita belajar tentang makarios, tentang sebuah kebahagiaan, yaitu lebih berbahagia memberi daripada anak Tuhan. Isu-isu kalau berdoa. Balik. Yugoslavia. Di balik Tuhan. Aku minta pertolongan dari Engkau. Besok pagi. Tuhan. Jadikan aku alat untuk menolong orang-orang yang keboran. Anak-anak Tuhan. Saya kalau di kelas, anak-anak Kristen tuh di sekolah. Bro, sis, jadi orang Kristen yang cerdas. Apa? Cerdas. Smart. Gak boleh tell me. Gak boleh telat me. Mikir. Ono koncoe katoke suwe-suwe, gak usah tell me. Kudu cerdas. Iki kata orang ganti-ganti pirang-pirang dino. Minggu saya delok lambine nek padha ae kuwi. Minggu besok pakai baju yang sama dia. Ayo kita taruhan. Nanti setiap minggu pertama dia pakai kuning, minggu kedua pakai merah. Apa kok nggak pernah ganti baju? Oh, seneng lambi iku. Betul. Tapi kuning ya kuning mangka. Tahu mangka? Yugoslavia. Kuning yang sudah kusem. Makanya jadi orang Kristen harus cerdas. Saudara, aku butuh baju. Saudara, aku butuh aku bantu.
gerejaku ini. Ujungnya teologi butuh duit kan? Kami nggak butuh apa yang Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan belajar jadi orang Kristen yang memiliki sebuah kebahagiaan di dalam memberi. Saya mungkin bisa dikatakan hidup saya tidak berlebih dibanding beberapa daripada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu rasanya. Waktu tangan saya terulur. Long. Enak. Puji Tuhan. Saya sekali lagi ngomong. Saya nggak ingin berdebat. Cek YouTube yang banyak. Allah berpuluh. Gak boleh memberi. Terus ping papa tuh ngomong berpuluhan gini. Papa. Saya nggak mau berdebat. Tapi saya ingin memberikan hidup saya. Saya ingin pekerjaan Tuhan. Semakin hari semakin besar. Saya ingin pekerjaan Tuhan ini semakin hari semakin banyak menolong orang yang lemah. Mereka yang belum kenal Tuhan, saya akan bisa bikin dia duduk di kursi sana. Caranya gimana? Saya nggak bisa pergi. Tapi saya bisa memberikan sesuatu. Untuk saya. Ngasih jiwa-jiwa itu bagi. Ayo Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen yang wis gak usah dikandan-kandani. Saya kalau di kelas saya bilang, gak akan bilang begini. Diam-diam semua, jangan rame. Wising bocah tapi nek wis cerdas, duduk, langsung kita mau masuk ibadah, langsung meneng, langsung anteng. Karena kita jadi anak Tuhan yang cerdas. Kita lihat kebahagiaan dari sudut pandang Alkitab. Yaitu lebih berbahagia memberi daripada Tuhan. Apa yang bisa kuberikan bagi Tuhan? Sudah cukup kasih karunia-Mu bagiku. Waktu kita mengerti tentang kebahagiaan, kita belajar dari jemaat di kota Makedonia. Orang-orang di Makedonia ini adalah orang-orang yang dikatakan berkekurangan di dalam segala hal materi. Tapi dia mengajarkan kepada kita tentang kekayaan yang sejati. 2 Korintus 8:1-3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini definisi kekayaan yang sejati yang diajarkan kepada kita pagi hari ini. Engkau kaya bukan karena yang kau miliki di rumahmu. Engkau kaya karena tanganmu masih bisa mengulurkan sesuatu bagi orang lain. Pak, saya kurang. Pak, saya nggak berkecukupan. Belajar dari jemaat yang sangat miskin. Adalah jemaat di kota Makedonia. Nah, aku melarat, gak duwe apa-apa. Aku masih bisa memberi. Maka aku adalah orang yang kaya. Itulah kekayaan yang sejati. Diajarkan oleh Alkitab bagi hari ini bagi kita. Rasul Paulus memberikan nasihat yang terakhir kepada para penatua dari kota Efesus, di kota Miletus itu. 2 hal yang dia ajar. 1, biarlah mereka yang mendengar memiliki sebuah kemenangan yang sejati. Yaitu kemerdekaan dari segala hasrat terhadap perkara-perkara materi. Yang kedua, Rasul Paulus menegaskan kepada mereka, dulu engkau berbahagia menerima
hari ini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Dalam kebahagiaan itu, Rasul Paulus mencontohkan jemaat dari kota Makedonia. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi saya katakan, aku tidak mengingini perakmu, aku tidak mengingini emasmu, aku tidak mengingini pakaianmu. Aku berbicara ini untuk memberikan engkau sukacita dalam memberi. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar. Serta jadi hari ini kau ingat. Berapa depositmu di dalam kerajaan. Berapa depositomu dalam kerajaan sorga. Ketika engkau memberi, supaya makin banyak orang diselamatkan. Ketika engkau memberi, supaya makin banyak orang mengenal Tuhan. Disitulah engkau memiliki kemenangan. Disitulah engkau memiliki yang namanya kebahagiaan. Puji Tuhan. Kita bangga berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Layani lebih sungguh. Terima kasih. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kalau kita bertanya, apa yang kita sudah terima dari Tuhan? Kalau kita bertanya apa yang sorga sudah beri bagi kita? Sang Putra Allah itu lebih dari segala-galanya. Hidupmu itu pemberian dari sorga. Pernah enggak kau tanya dalam dirimu sendiri, dalam diri kita masing-masing, apa yang saya bisa beri bagi sorga? Karena Sang Putra Allah itu, Dia telah terlebih dahulu melayani kita. Apakah pernah pelayanan kita lebih besar daripada pelayanannya kepada kita? Akan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di ujung kematiannya mengingatkan kepada kita. Apa engkau sudah menang?
Jawabannya, kalau engkau tidak pernah menolong orang-orang yang lemah di sekitarmu, engkau belum benar-benar menang dalam hidup. Kalau engkau mencari segala sesuatu dengan pekerjaanmu, dengan usahamu, dengan pelayananmu, supaya kau kumpulkan lebih banyak, kumpulkan lebih banyak, kumpulkan lebih banyak, kumpulkan lebih banyak. Lintah punya 2 orang anak untukku dan untukku. Tapi waktu engkau mulai, saya ingin lepas Tuhan dari semuanya. Saya udah gede Tuhan. Hari ini Tuhan, kepada siapa aku harus memberi? Kepada siapa engkau gerakkan aku untuk melayani? Yuk berubah. Kalau dulu kita pikir semakin kaya semakin bahagia, semakin hebat semakin bahagia. Ingat, kekristenan tidak memaksamu jadi hebat. Tapi kekristenan menjadikan kita berjalan menggenapi seluruh kehendak Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya sebagai hamba Tuhan peminta-minta, saya mohon maaf. Apakah pernah terlihat saya mohon belas kasihan? Saya pikir enggak. Tapi pagi ini saya berbicara atas dasar firman Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kami sebagai hamba Tuhan, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum bisa memperhatikan sebagai hamba Tuhan, kami tidak menjadi beban bagi siapapun. Kami tidak mengingini perak Bapak Ibu Saudara, tidak mengingini emas, tidak mengingini pakaian. Tapi kami berbicara atas dasar firman Allah. Supaya setiap kita menikmati kebahagiaan yang sejati. Karena Yesus mengajar terlebih bahagia memberi daripada menerima. Ayo, koreksi diri kita masing-masing. Tuhan tidak perlu engkau ajar bagaimana cara memberkati hidupmu. Tidak perlu engkau ajar bagaimana memberkati masa depan anak-anakmu. Tidak perlu engkau kasih tahu, Tuhan, saya pengen sembuh, dia tahu engkau pengen sembuh. Tapi dalam kelemahanmu itu, Tuhan, dengan segala yang ada padaku, aku ingin melakukan sesuatu bagimu. Itu baru keren, itu baru dewasa, itu baru luar biasa. Seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, kau yang punya kelemahan dalam tubuh, kau yang memiliki kendala ekonomi, kesulitan dalam hal keuangan, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, bukalah jalan yang tertutup. Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit. Tuhan, berikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan Engkau. Hamba juga berdoa, buka hati mereka, supaya mereka mengerti ada tanggung jawab di dalam hidup ini bagi pekerjaan Tuhan. Ada tanggung jawab dalam hidup ini untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami. Limpahi kami dengan hikmat. Limpahi kami dengan kemurahan. Segala hormat Tuhan bagimu. Segala kemuliaan Tuhan bagimu. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Rinduan kami pagi hari ini, berikan kami iman dan hati untuk saling mengasihi Tuhan. Terlebih lagi mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Rinduan kami, berikan kami hati dan iman yang selalu dengar-dengar akan suara-Mu. Saling lebih lagi melayani Tuhan. Rinduan kami pagi hari ini Tuhan, untuk lebih lagi mencintai-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu.
Terima kasih buat firman yang luar biasa yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Kau penolong hidup kami, Kau menggendong kami, Kau berjalan selalu bersama dengan kami Tuhan. Berkati selalu Bapak Pendeta Hadi Triyono MTH, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, apa yang diperbuat menjadi berhasil untuk kemudian